Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Gubernur NTT bersama rombongan. Selanjutnya kita akan langsung mengikuti acara penyambutan secara adat. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Yo, ite Emma Gubernur, Emma Direktur Utama Bank NTT, Emma Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, Emma Nisang ketanai dami anak dite, ail soho ite, libal ite natas batela bardami, mai onem baru batekaing dami, CE Seminari Pius 12 Kisol. Latang te ite Emma Gubernur, Emma naka lami ite niho nangka kapu niho bela pau, ai ite tu mga hemong agu mamur lite ami ngasang anak lite CE Seminari Pius 12 Kisol. Emma kudu kapu lami tite tu manganceng, ai koe ami ngasang anak mese ite ngasang Emma. Agu radak ami ngasang anak langkas ite ngasang Emma. Landi ho manuk dami agu ho tuak dami tetap tekapu ite ngasang Emma dami nang grone kema lontor ite tong. Latan tite Emma Gubernur, Emma Direktur Utama Bank NTT, Emma Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, toe muka nang lami tomo kite kepok tuak agu manuk. Iya, kata tunggumu lalu jawab dari Pak Gubernur. Jadi senang kau naik Pak Gubernur, bukti terangan itu boleh loke baca taruh ke SKIC, Kecamatan Kota Pemba Utara, terutama di Seminari Kisol. Tentu, mai Pak Gubernur, soho mai kita badia kambing itu. Manukapu, aku tuak curu tiba lebih ala Pak Gubernur. Terima kasih Kepok. Saya tuan rumah. Sapunya ada dua di belakang. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur bersama jajaran, Direksi PT Bank NTT bersama jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang sempat hadir, Uskup Ruteng yang diwakili oleh Romo Vikjen Keuskupan Ruteng, Romo Alfons Segar, keluarga besar Seminari Pius 12 Kisol, rekan-rekan pers, undangan, dan hadirin. Selamat siang dan selamat datang dalam rangkaian acara kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Direksi Bank NTT di Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Kita awali kegiatan ini dengan mendengarkan sambutan dari Romo Preses Seminari Pius 12 Kisol. Kepada Romo Dionysius Osharjo, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami kasih dan kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tibules Kodat dan Ibu,
Romo Vikjen Kuskupan Ruteng dan Romo Vikep Borong, para Kepala Dinas Provinsi NTT dan staf pemerintah provinsi, Direktur Utama dan Direktur Pemasaran Kredit PT Bank NTT, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur, beserta para pimpinan OPD, Ketua dan para anggota DPR Kabupaten Manggarai Timur, Kepala Cabang Bank NTT Kabupaten, Ibu Camat Kota Komba, Bapak Lurah Tanah Rata, dan para tokoh masyarakat, rekan-rekan imam, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang sangat istimewa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bertemu dan mengadakan berbagai rangkaian kegiatan di Seminari Kisol pada hari ini. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami keluarga besar Lembaga Pendidikan Calon Imam Seminari Kisol mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur dan rombongan ke seminari ini. Kami berterima kasih atas kesediaan Bapak Gubernur dan rombongan untuk mengunjungi seminari ini, dan kami menerima Bapak Gubernur dan rombongan dengan penuh sukacita. Kami sangat bersyukur dan bersukacita pada hari ini, karena pada saat kami merayakan Hari Raya Pentakosta, perayaan Roh Kudus turun ke atas para rasul, pesta lahirnya gereja, kami mendapat kunjungan yang sangat istimewa dari Bapak Gubernur dan rombongan. Seperti para rasul gereja perdana, seminari ini merasa seperti mendapatkan curahan rahmat dan berkat Allah melalui kunjungan dari Bapak Gubernur dan rombongan pada hari ini. Kami juga merasa sangat istimewa karena boleh menerima orang-orang istimewa dan penting dari tingkat provinsi dan kabupaten di seminari ini. Hari ini, semua orang penting yang ada di pusat provinsi NTT dan di pusat Kabupaten Manggarai Timur ada di tempat ini. Biasanya, kalau orang-orang yang istimewa, orang-orang penting dan berpengaruh berkumpul di satu tempat, akan ada banyak hal istimewa dan luar biasa terjadi di tempat itu. Bapak Gubernur, ini bukan harapan, tapi ini merupakan sebuah keyakinan. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, kegiatan kita ini terjadi di salah satu kompleks seminari. Ini kompleks PLK Komunitas Seminari Kisol yang menjadi pusat untuk mengelola berbagai unit usaha yang dijalankan di seminari ini. Kompleks utama seminari berada tidak jauh dari sini. Di kompleks utama ada sekolah dan asrama. Kiranya sebentar Bapak Gubernur berkenan untuk meninjau kompleks utama seminari. Di sana para siswa seminari menunggu untuk mendengar pengarahan dari Bapak Gubernur. Sejak didirikan tahun 1955, seminari ini mengelola 3 unit kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan di sekolah, kegiatan pembinaan di asrama, dan kegiatan usaha-usaha produktif. Di unit sekolah, seminari menyelenggarakan 2 jenjang pendidikan, yaitu SMP dan SMA. Jumlah siswa pada tahun ajaran ini 537 orang. Siswa seminari Kisol berasal dari berbagai tempat, mayoritas dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Selebihnya ada dari Bejawa, Maumere, Kupang, Makassar, Surabaya, Jakarta, Bogor, Kalimantan, dan Papua. Mereka semua, 537 orang itu tinggal di asrama. Hanya 2 kali dalam setahun mereka berlibur ke tengah keluarga, dan 2 kali dalam setahun keluarga mengunjungi mereka di seminari. Kecuali selama pandemi COVID-19, orang tua tidak diizinkan berkunjung. Siswa juga tidak libur pada bulan Desember yang lalu. Para siswa kami didik dan dampingi secara intensif di seminari ini, agar pada akhirnya mereka memutuskan untuk memilih menjadi seorang pastor. Tetapi dalam kenyataan, tidak semua mereka yang didik di sini memutuskan untuk menjadi imam. Banyak, bahkan lebih banyak yang memutuskan untuk tidak menjadi imam, tetapi menjadi awam yang berkarya di berbagai bidang dan di banyak tempat. Ada yang jadi duta besar, ada satu jadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu, ada yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari pusat sampai di daerah. Ada banyak yang bekerja di media massa, cetak dan elektronik, nasional dan lokal. Beberapa bekerja pada stasiun televisi. Ada yang menjadi anggota BPIP, Badan Ombudsman RI, Komisi Informasi Publik, dokter pengacara. Ada yang berjuang di parpol, jadi bupati, camat, kepala desa. Banyak yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah di kabupaten dan provinsi, dan yang lain sebagai pendidik dalam berbagai jenjang pendidikan. Yang jadi imam memang sedikit. Dari yang sedikit itu ada 5 yang menjadi uskup,
Yang imam ada yang bekerja sebagai misionaris di luar negeri, yang lain bekerja di wilayah ini. Pada intinya, kami mendampingi anak-anak di sini agar mereka memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki kerohanian yang mendalam, sehat jasmani dan rohani, memiliki sikap solider dengan sesama, dan akhirnya agar mereka menjadi orang yang bijaksana. Dalam bahasa Latinnya, mereka kami didik agar memiliki scientia, kecerdasan, sanctitas, kekudusan, sanitas, sehat, solidaritas, setia kawan, dan sapiensia, bijaksana. Untuk mencapai itu, seminari ini didukung oleh fasilitas yang cukup memadai dan tenaga pendamping yang memiliki hati untuk melayani para calon imam. Ada 9 orang imam, 7 orang frater, 2 orang suster, dan 30 orang guru awam yang mendampingi para calon imam di seminari ini. Sedangkan unit usaha produktif yang berpusat di tempat ini dilaksanakan untuk mendukung kegiatan unit sekolah dan asrama dan melayani masyarakat umum. Seminari Kisol memiliki beberapa usaha seperti kebun jagung, pisang, coklat, kelapa. Ada peternakan babi, sapi, ayam, ikan lele, nila, dan patin. Ada usaha bengkel kayu, bengkel besi, dan tempat pelatihan teknik las. Kita juga punya biogas yang memanfaatkan limbah kotoran babi dan sapi. Kami mohon Bapak Gubernur sebentar berkenan meninjau beberapa unit kegiatan yang dijalankan di seminari ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, berkaitan dengan peresmian perjanjian kerjasama antar Seminari Kisol dan Bank NTT pada hari ini, kami perlu informasikan bahwa Seminari Kisol telah menjalin kerjasama dengan Bank NTT sejak tahun 2003. Tahun-tahun terakhir kerjasama menjadi semakin sering dan semakin banyak bentuknya. Kami sama-sama merasakan manfaat dari kerjasama itu, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang anak-anaknya sekolah di seminari ini. Dengan peresmian perjanjian kerjasama hari ini, maka kerjasama akan menjadi semakin kuat dan mudah-mudahan semakin memperlancar pelayanan terhadap masyarakat. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada pimpinan dan para direksi Bank NTT serta keluarga besar Bank NTT atas kerjasama selama ini. Terima kasih secara khusus atas bantuan sumur bor dari Bank NTT yang memperlancar kegiatan unit usaha produktif di seminari ini. Terima kasih juga karena Bank NTT membangun Lopo Diabisa di tempat ini. Lopo ini diberi nama Lopo Diabisa ad lumen. Ad lumen itu bahasa Latin artinya menuju cahaya, menuju terang. Jadi Lopo Diabisa menuju cahaya, menuju terang. Maknanya, semua kegiatan di tempat ini pada akhirnya harus bisa menghantar orang kepada sang cahaya sejati, yaitu Allah sendiri. Lopo ini manfaatnya nanti banyak, tidak saja untuk melaksanakan usaha yang berbasis digital dengan memanfaatkan SMS banking dan mobile banking Bank NTT, tapi juga sebagai tempat baca, diskusi, pertemuan, bahkan tempat belajar para pelajar di sekitar sini. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, atas kebaikan Pemda Manggarai Timur, Seminari Kisol mendapatkan bantuan sebuah gedung asrama untuk kegiatan pelatihan yang sebentar akan diadakan peletakan batu pertamanya. Kami mohon juga kesediaan Bapak Gubernur untuk meletakkan batu pertama pembangunan asrama BLK Seminari Kisol. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Pemda Matim dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas bantuan yang sangat berharga ini. Bantuan asrama ini membuat kegiatan pelatihan bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Akhirnya, terima kasih kepada pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, semua dinas terkait atas kerjasama dan perhatian yang diberikan kepada Seminari Kisol selama ini. Terima kasih kepada Bapak Uskup dan kepada masyarakat sekitar atas kerjasama dan semua dukungan terhadap pelbagai kegiatan di Seminari Kisol. Selanjutnya, kami minta kesediaan Bapak Gubernur untuk meresmikan Lopo Diabisa ad lumen dan meresmikan perjanjian kerjasama seminari dan Bank NTT. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Uskup Ruteng yang akan diwakili oleh Romo Vikjen Keuskupan Ruteng. Kepada Romo Alfons Segar dipersilahkan. Bapak Gubernur bersama semua rombongan, Dirut Utama Bank NTT bersama direksi
Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati bersama semua pimpinan OPD yang sempat hadir, Ibu Camat, Pak Lurah, Romo Preses bersama semua staf. Singkatnya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, undangan sekalian yang terkasih. Pada kesempatan yang berbahagia dan bermakna ini, pertama-tama atas nama Bapak Uskup, saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih tak terhingga pada Bapak Gubernur bersama semua rombongan atas kesediaan di tengah berbagai kesibukan pada siang hari ini mengunjungi Seminari Pius XI Kisol dalam rangkaian acara peletakan batu pertama pembangunan asrama PLK dan peresmian Lopo Dia Bisa Taman Baca Atlumen yang pasti sangat bermanfaat bagi seminari ini dan seluruh masyarakat sekitarnya serta di Kabupaten Manggarai ini pada umumnya. Seminari Pius XI Kisol adalah salah satu lembaga pendidikan yang sungguh mengharumkan nama Keuskupan Kabupaten di Manggarai Raya ini, khususnya Kabupaten Manggarai Timur, bahkan NTT pada umumnya, karena dari lembaga pendidikan ini telah menghasilkan SDM berkualitas tersebar di Indonesia dan luar negeri, seperti yang disampaikan tadi oleh Romo Preses. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, Pak Wakil Bupati beserta Ibu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Romo Fikjen, Romo Fikep, Pastor Preses Seminari Kisol beserta seluruh jajaran para imam, para siswa, pimpinan OPD Kabupaten Manggarai Timur, Forkompinda Kabupaten Manggarai Timur, Ibu Camat Kota Komba Utara, Kota Komba. Ini saya punya camat perempuan ada 3 Pak Gub. Ini ada 2 ada hadir di sini, 1 tadi tidak hadir. Kita sekalian yang hadir di sini yang saya hormati. Pertemuan yang pertama, saya mengajak kita semua untuk sejenak menunjukkan kepala dan mengangkat hati seraya melambungkan madah, pujian dan syukur kepada Tuhan Maha Kuasa. Oleh karena rahmat penyelenggaraan pada ini, kita semua dapat menghadiri kegiatan kunjungan kerja Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai Timur. Semua kami dalam keadaan sehat walafiat, meskipun tidur tadi malam juga jam 1 di Colol, tidur dalam udara yang cukup dingin. Tapi saya lihat Pak Gub tadi pagi bangun segar. Saya tidak bisa mandi Pak Gub karena terlalu dingin, takut kaki kena basah. Jadi ini bukan rahasia, tapi tidak bau lah, masih wangi gitu. Hari ini Pak Gubernur berada di Seminari Kisol untuk meresmikan beberapa rangkaian yang telah dibuat oleh Bank NTT bagi pengembangan Seminari Kisol. Kita tahu bahwa Bank NTT adalah bank masyarakat NTT yang pemegang saham utamanya adalah Pemda. Oleh karena dia bank masyarakat NTT, dia juga punya tanggung jawab sosial terhadap pengembangan masyarakat NTT. Kita juga punya tanggung jawab sebagai masyarakat NTT untuk menabung di Bank NTT. Saya tanya Bank NTT kemarin waktu mereka bikin acara di sini, saya tanya, memang si Seminari Kisol itu dia tabungan di mana? Oh, tabungan di Bank NTT. Ah, mantap. Kalau begitu jalan terus. Kalau tidak, tidak. Karena ini banknya masyarakat NTT. Dan saya minta kita sekarang untuk terus bergulir untuk
mengajak masyarakat kita menabung di Bank NTT. Menabung lah, mau menabung di Bank NTT juga baik, di koperasi juga baik. Ya. Saya lihat kalau mau menabung di bank, Romo Simon matanya melirik ke sini gitu. Karena dia tidak rela kalau menabung di tempat lain. Kalau di Bank NTT dia rela, tapi kalau menabung di bank lain dia tidak rela. Dia rela kalau menabung di koperasi, karena saya tahu jiwanya. Saya lihat sorotan matanya, wah bahaya nih. Romo Simon punya mata nih, bahaya nih. Baik. Hari ini kita melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank NTT maupun dilakukan oleh Pemda Manggarai Timur untuk kita meresmikan Taman Baca ini oleh Pak Gubernur. Juga kita memberikan bantuan modal usaha juga oleh Bank NTT supaya usaha Seminari Kisol berkembang. Pemda juga memberikan dana hibah untuk pembangunan asrama, tempat pelatihan, supaya semua yang melatih di sini bukan sekedar keterampilan yang dimiliki, tapi etos kerjanya harus juga ada. Pak Gubernur, saya perlu lapor, tahun 2021 ini kami ada tidak perpanjang 333 THR, tenaga harian lepas. Tapi kita tidak lepas begitu saja. Kita kasih mereka bantuan modal usaha 15 juta. Sama dengan 10 bulan mereka tidak kerja. Untuk dapat itu mereka mesti dilatih. Usaha apa? Setelah sertifikat pelatihan, baru kita kasih bantuan modal usahanya. Itu. Sehingga kita mendorong, mudah-mudahan dari 333 itu melahirkan wirausahawan baru. 100 lah, sudah bangga kita. Kita tidak berpikir harus 333, tapi 100 sudah luar biasa bagi kita, bahwa melahirkan wirausahawan baru di Kabupaten Manggarai Timur. Saya selalu mengatakan sama adik-adik itu, meskipun pahit rasanya untuk sekarang, tapi setelah kamu sukses besok menjadi wirausaha, kamu merasakan bahwa dulu SK pemberhentian kami dari THL itu padahal positif adanya. Dan kita ajak mereka untuk melihat sesuatu harus dari dua sisi. Meskipun itu tidak baik, tapi ada unsur baiknya. Di hal yang positif pasti ada jeleknya, di hal yang negatif pasti ada baiknya. Yang berikut, kita beri bantuan pelatihan-pelatihan atau kegiatan pelatihan Seminari Kisol. Itu bagian dari pembelajaran kepada masyarakat. Karena mereka sudah sukses menciptakan kualitas orang di Manggarai Raya ini. Tadi sudah dilaporkan macam-macam di Jakarta yang tenar-tenar di media massa itu adalah alumni Seminari Kisol. Kadang-kala juga mereka punya kakak yang juga luar biasa di alumni Seminari Kisol. Ya diterima dari mana? Kalau bila sebut Sanpio pasti masuk dari wartawan. Kami yang tidak terima itu. Nah, itu yang kadang-kala juga saya alami seperti itu, latih wartawan dulu. Yang terima tamat dari Seminari Kisol. Beda, pasti menulis dengan kami, tapi karena ikatan emosionalnya itu bagus. Saya diskusi dengan Romo kemarin, sampai ini juga pentingnya asrama nih, anak di asrama, supaya membangun semangat solidaritas. Saya juga punya giat seperti Pak Gub, tahun depan ini mungkin kita mau bangun asrama semua SMP diasramakan, sehingga tutup semua sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sedikit, tampung di asrama. Saya sudah diskusi dengan Romo Preses, supaya nanti Romo Preses juga memberikan pikiran, karena bagi saya tinggal di asrama membangun solidaritas. Tidak pandang kau siapa, kau dari mana, tapi kita dibangun dalam suasana kebatinan yang sama. Ini yang perlu ditanamkan. Nah, oleh karena itu kegiatan yang dicanangkan atau bersama dengan Pak NTT bagian dari pembelajaran masyarakat. Arti dari seminari memberikan pelajaran kepada masyarakat. Bukan hanya aspek seminari yang dari SMP SMA-nya tidak, tapi juga dari kegiatan pelatihan-pelatihan memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa seminari tidak sekedar didik untuk menjadi pastor. Ternyata juga menjadi pastor sedikit saja. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Termasuk Pak Marius ini tidak dipilih. Termasuk Pak Ketua DPR juga kan punya tidak dipilih. Banyak, saya tanya, kenapa kamu tidak jadi pastor? Terlalu banyak mimpi ke belakang. Nah, ini bahaya. Mujur saya juga tidak masuk dulu, kalau tidak termasuk kategori itu juga. Baik, saya rasa itu saja beberapa hal yang saya sampaikan Pak Gub. Karena Pak Gub tidak mau omong,
lebih sukanya Pak Gub sudah omongan anak sekolah Pak Romo. Lebih suka, beliau lebih suka omongan kaum milenial. Kalau saya antara milenial yang tua-tua itu gabung sekali saja. Ya, karena kami kategori kolonial, Pak Gub kategori milenial. Meskipun umur kolonial juga. Baik, terima kasih. Saya rasa begitu saja. Supaya nanti kata Pak Gub masih dari sini ke Jawa, terus ke ND, kasihan juga. Ya. Nanti kalau beliau sakit, yang dimarahi pasti Bupati Manggarai Timur. Karena mulai protes terus dari atas kemarin, gara-gara Bupati Manggarai Timur. Undangannya terlupa tata caranya. Saya sudah Roh Kudus memberi terang hari ini kepada kita semua, teristimewa kepada Seminari Kisol. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selanjutnya dengan hormat, kami minta kesediaan Bapak Gubernur untuk meresmikan Lopo Dia Bisa, sekaligus juga Taman Baca At Lumen, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Penandatanganan prasasti akan disaksikan oleh Baik, atas penyertaan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa menyertai dan memberkati kita, kita hari ini akan meresmikan Lopo Dia Bisa dan Taman Baca At Lumen. Dan semoga Lopo dan Taman Baca ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan berguna bagi semua yang hadir di sini untuk menikmati ilmu pengetahuan yang tentunya akan membantu untuk menemukan jati dirinya dan Tuhan. Terima kasih. Timur oleh Bapak Kepala Badan. Kami saksi kamu bikin salah, bikin benar. Penandatanganan MOU pajak daerah online memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan secara online, penyederhanaan proses dan efisiensi waktu di seluruh kanal pembayaran bank Tanda tangan ITP. pakai biru. Itulah pentingnya biru. Dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Romo proses. Biru jadi tidak mungkin bisa dikopi. Sekali lagi kami sampaikan penandatanganan PKS pemanfaatan layanan jasa bank ITP di Seminari Pius 12 Kisol oleh Romo Ekonom Seminari Pius 12 Kisol dan Direktur Utama Bank ITP. Mari Romo proses bagian pendidikan. Biru. Betul sudah itu. Supaya orangnya fotokopi. Ini kalau fotokopi ketahuan. Selanjutnya launching pembayaran tagihan air Bluespam Kabupaten Manggarai Timur secara online melalui teller dan mobile banking Bank NTT. Sampai saya tidak Pelanggan bingung. Ya, pelanggan belum bayar. Oke, sudah ya. Mantap. Berhasil dibayarkan. Dan akan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis CSR Bank NTT berupa bantuan pembangunan sumur bor kepada Seminari Pius 12 Kisol senilai 77 juta rupiah yang akan diterima oleh Romo Preses Seminari Kisol. Kami masih meminta kesediaan Bapak Dirut Bank NTT untuk menyerahkan. Kami juga mengundang Romo Preses untuk menerima dan penyerahan simbolis dana hibah untuk pembangunan asrama Balai Latihan Kerja Seminari Pius 12 Kisol sejumlah 500.
Angkat sedikit Bapak, angkat sedikit. Ya. Baik Bapak, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Siap. Ini Roh Kudus yang nyata dari Yes. ini yang milenial nih untuk Ini yang milenial tadi. Nah, pada hari ini berkaitan dengan peletakan batu pertama, kita akan membangun gedung Balai Latihan Kerja di Seminari Kisol, dan diharapkan dari tempat ini akan keluar manusia-manusia yang mempunyai skill dan mampu untuk membangun dirinya sendiri, membangun sesama masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan meningkatkan banyak sekali apa yang dimimpikan oleh pemerintah NTT khususnya, dan tentunya apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, agar kita punya wirausahawan baru yang punya kemampuan, sehingga 2,5% dari standar minimal setiap provinsi itu dapat terkejar, khususnya dengan kita membangun Belkar di tempat ini. Sisanya yang lain lagi. Gubernur yang kami hormati, kami minta izin Bapak Gubernur untuk memberikan pengarahan kepada para siswa kami yang sekarang sudah hadir di sini. Bapak Gubernur, kami minta Sebelum saya menyampaikan pesan-pesan, saya selalu dimana berada. Memang agak tidak biasa, dan saya lihat di beberapa kehidupan sosial dan dunia pendidikan kita juga tidak biasa, apalagi di dalam tata cara ibadah. Dan saya sejak menjadi gubernur mengharapkan ciri khas ke-Indonesiaan yang beragam, berbeda-beda tetapi satu, itu unity in diversity. Itu dapat dilihat dari salam-salam nasional. Karena itu saya selalu meminta kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk mulai memperkenalkan salam nasional sebagai bentuk dari wujud komitmen kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda dalam satu. Kenapa ini penting? Karena kita lihat saat ini banyak sekali gangguan datang daripada generasi muda, dan juga gangguan terhadap keragaman itu makin tinggi. Itu di tempat ini saya ingin menyampaikan salam-salam nasional, dan akan dijawab nanti. Kalau tidak dijawab, saya kenali dan saya bantu jawabannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Negara itu orang NTT harus paling terdepan, garda terdepan untuk menjaga Pancasila. Nah, dalam survei memang Pancasila itu tertarik bagi kalangan model seperti saya. Tapi umur mulai dengan 25 ke bawah, Pancasila tidak lagi menjadi sesuatu yang membanggakan. Karena itu pada hari ini saya di sini yang saya hormati Bupati Manggarai Timur, Bapak Wakil Bupati Manggarai Timur, Bapak Tua dari Manggarai Timur, Romo Fijen, dan Romo Preses, seluruh imam yang hadir, para anak-anakku di Seminari
menurut saya paling kecil dibandingkan saya waktu menjadi anak-anak. Waktu saya menjadi anak-anak, saya sekolah SD-nya di Pulau Semau. Tempat itu kalau dulu cuma 6 hari lamanya menggunakan peralatan. Jadi kalau sudah mendekati Kupang, hati gembira sekali ya, lampu-lampu di Kupang itu berjalan, karena kami tidak pernah lampu. Jadi layar kalau sudah mendekat-dekat, maka gembira sekali. 6 hari kemudian kita akan sampai di pelabuhan dan menikmati Kupang. Dan bersekolah di Kupang, dan karena itu hari ini saya berada di anak-anak semua mendapatkan guru-guru yang luar biasa dan alma mater yang sudah sekian lama memberikan kontribusi kepada senior-senior kalian. Ada yang menjadi DPRD, ada yang menjadi DPRD kabupaten seperti beliau di depan ini, tambah dari sini. Ada yang menjadi DPRD provinsi, ada yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi pengusaha, jadi imam, jadi dokter, jadi pengacara, berbagai-bagai profesi dan bidang lain. Lembaga pendidikan yang membangun fondasi manusia yang kuat. Nah, karena saya ngomong di depan kalangan milenial, saya kolonial. Yang depan-depan saya, yang paling depan ini sama saya, kolonial. Yang di belakang ini milenial, saya berpikir dunia berbeda dari kami dan hidup dunia yang lain dengan kami. Kami dulu bikin apapun di Semau atau di Borong, dunia tidak tahu. Kalau hari ini Bupati Manggarai Timur melakukan statement yang menarik, maka dunia ikut terlibat untuk menyampaikan pendapat. Kalau dulu Romo Preses di Kisol ini menyampaikan pikiran, yang dengar anak-anak di sini saja maksimal sedikit lagi luar sana. Tapi hari ini kalau Romo Preses melakukan statement-statement apapun yang menarik, maka dunia ikut terlibat memberikan penilaian. Karena saat ini tidak ada lagi batas. Hari ini dunia bebas. Jadi karena itu kita tidak lagi saat ini anak-anak semua yuk akan hidup dalam dunia. Persaingannya bukan antara kamu lawan Manggarai Barat dan Manggarai, atau melawan Nada, atau Nagekeo, atau Kupang Timur Sabu Rote. Kamu melawan bagaimana cara berpikir kamu sama dengan orang New York. Karena hari ini kalau kamu posting sesuatu dan bicara sesuatu, di New York bisa baca kamu pikiran. Kalau ada yang terlibat memberikan pikiran, maka kamu sudah masuk dalam kelompok dunia untuk bersama-sama berbicara tentang hal-hal dunia. Jadi beda antara kami di situ. Kami ini dulu yang pintar macam apapun, hebat apapun, omong paling tinggi solusi benar. Kedua, kami sapi dan segala yang ada. Itu beda. Kita ini dengan milenials. Nah, karena itu memang tantangannya itu beda. Tantangan dari nilai kebangsaan tentunya tidak mungkin kita meninggalkan nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila sebagai ideologi. Kalau tanya anak saya tanya, kamu Pancasila tahu ya? Kamu tahu bagaimana? Ya, hafal saya. Nah, ini perlu terus karena Pancasila sebagai ideologi dari negara ini, dia menjadi pemersatu kita. Kalau tidak lagi, maka kita akan bubar. Banyak sekali hari ini orang yang sekolahnya di luar negeri dapat ilmu pengetahuan datang dari berbagai bangsa, berbagai agama. Tapi waktu dia sudah punya ilmu pengetahuan itu, dia berubah menjadi manusia yang sangat eksklusif untuk identitas politik, sosial yang sama. Contoh, di depan sini ada Profesor
Tias utama. Orang sampai profesor itu pasti dapat ilmunya dari macam-macam. Atau promovision, buku pengetahuan pasti dari macam-macam. Ilmu-ilmunya datang dari orang Belanda, datang dari orang Inggris, datang dari orang Arab, seluruh ilmu, informasi apapun begitu kita makin kuat. Pada saat kita memperoleh ilmu itu, Tuhan memberikan kita inklusif sifatnya. Apalagi hari ini, seluruh pengetahuan itu inklusif. Lalu pada saat kita sudah pintar, kita eksklusif sekali. Hanya kita saja, kita itu agama, kita itu jenis kulit, kita itu suku. Nah itu tidak cocok di Indonesia. Orang-orang itu tidak cocok menjadi orang Indonesia. Karena Indonesia itu tidak satu suku, tidak satu agama. Dia berbagai-bagai suku, bahasa daerah, jenis kulit, jenis rambut, ada yang keriting, hujan datang tidak pernah masuk ke dalam. Keragaman yang kita miliki. Karena itu memang tidak pas buat kita untuk hidup melihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang berbeda dan kita tidak suka. Orang-orang yang tidak suka dengan perbedaan, dia tidak akan pernah maju. Tidak akan pernah. Dalam sejarah pembangunan negara, pembangunan perusahaan, pembangunan organisasi apapun, kalau orang-orang, anak-anak yang hobinya itu senang dengan agamanya sendiri, berkumpul dengan agama sendiri, sukunya sendiri, saudaranya sendiri, nah itu orang yang tidak akan pernah. Mengapa? Karena memang kecerdasan itu tidak cukup bagi manusia hanya untuk cerdas saja. Karena kecerdasan adalah salah satu kekayaan manusia, salah satu. Maka di dalam manusia itu ada sedikit-sedikitnya 4 kecerdasan untuk orang memperoleh kemajuan mereka. Dan saya yakin 4 itu sedang dibangun oleh anak-anak di sini, oleh bapak-bapak yang memberikan, mentransfer, mendelivery knowledge kepada anak-anak di sini. Jadi kalian bersyukur. Pertama, tidak ada orang hebat. Mau kerja hebat bagaimana, mencari uang menjadi orang kaya, menjadi orang hebat, kalau tidak punya kekayaan spiritual. Nomor 1, bukan berarti ini utama, nomor 1. Nomor saja, nanti kita ulang. Apa itu kekayaan spiritual? Bukan rajin pergi gereja, bukan berdoa terus. Ciri khas orang punya spiritual itu, di mana dia berada, dia selalu memberikan nilai harapan positif bagi sesama. Buat dirinya sendiri, never give up. I cannot stop when I stop when I die. Itu ciri khas manusia-manusia yang punya spiritual. Orang-orang yang tidak pernah menyerah. Di Kisor semua menyatakan tidak bisa, nah dia satu bisa. Nah itu manusia anak itu anak punya spiritual bisa. Karena manusia-manusia spiritual itu melihat melampaui dari apapun. Mereka percaya diri luar biasa. Semua yang lain sudah tidak bisa lagi. Dia bisa. Selama kita mau bisa. Nah, ini manusia spiritual. Ini orang tadi salah satu kekayaan. Jadi kalau tidak punya ini, berat perempuan ini. Yang kedua, manusia intelektual. Itu manusia yang mampu menganalisa segala sesuatu kejadian baik alam maupun sosial untuk memutuskan sesuatu. Jadi kalau dua ini kalau sudah ada, ini tanda-tanda gimana? Spiritual ada, intelektual ada. Nah ini saya pilih. Minimal pas-pasan gitu. Kalau dua ini ada. Tapi kalau dua ini kosong sama sekali, nah ini paksa. Mau paksa kemana seperti tonton ban pecah. Jadi kekayaan spiritual, kekayaan intelektual. Jadi hari ini anak di sini dididik spiritualnya sehingga mempunyai semangat
dan itu mampu kita dapat merasa saat ini. Itu jejaring sosial. Kenal siapa saja, makin banyak teman makin baik. Jangan banyak musuh. Kalau banyak musuh bermasalah terus hidup bangun kakek-kakek orang begitu musuh datang. Jadi hidupnya tidak sehat. Kenal siapapun, kenal polsek, kenal polres, kenal polda, pelan-pelan. Itu kemudian jalan terus. Kenal dandim, kenal dandim terus. Kenal pengusaha di Borong, kenal pengusaha di Ruteng, kenal pengusaha di Bandung, kenal pengusaha di Jakarta, kenal pengusaha di New York. Di mana pun kenal hati yang baik, belajar baik, kenal pengacara, kenal semuanya, termasuk kenal preman juga. Preman itu perasaan guna. Coba nanti baca tentang Daud. Daud itu preman itu. Sebelum jadi raja, dia preman raja kecil, betul-betul kalau preman dia. Jadi waktu begitu jadi raja besar, semua raja kecil tunduk karena sebelumnya preman raja kecil itu. Dikenal semuanya. Networking, dialog, kekayaan spiritual, kekayaan intelektual, kekayaan networking. Jadi ukurannya apa? Satu orang anak sebenarnya pisau yang ada di sini pulang di rumahnya orang tuanya. Raja banyak. Tetapi yang paling utama adalah kalau saya bicara, saya kelas 1 SMP, tapi kalau saya bicara yang SMA kelas 3 kuliah saya. Nah, anak ini dia. Ini namanya anak dengan networking yang luar biasa. Anak ini kemanapun pasti jadi, karena dia mempunyai kemampuan influence, kemampuan mempengaruhi orang lain. Orang yang orang tidak dengar itu, biar pintar pun tidak ngerti. Jadi kalau dia ini punya, maka pasti dia akan memiliki. Yang keempat, orang sehat. Sehat, kekayaan yang luar biasa. Coba, kira-kira Pak Marius percaya tidak? Pak Marius ini kan beli dulu supaya Bapak tahu dari sini Pak. Nah, dari pisau juga. Menurut Pak Marius ada 200 miliar tidak sekarang ini? Uang? Lebih. Dari mana saja? Terutama sekali kesehatan. Sehat itu Pak Marius. Terima kasih Pak Marius. Jadi anak-anak kamu punya ditanya, kamu punya uang berapa? Cash saat tidak ada, tapi total di badan saya ada 1 triliun. Orang saja, loh, kamu 1 triliun? Emang kamu ada 1 triliun? Tidak. Kalau mata saya dua-dua ini tukar 500 miliar, 1 triliun. Dan saya tidak tertarik gara-gara 1 triliun, saya hilang dua mata. Itu harga. Jadi itulah sehat itu sangat luar biasa di dalam membangun manusia. Nah, kalau 4 hal ini ada di dalam diri manusia, satu orang saja punya 4 ini, maka orang ini akan selalu dicari oleh uang. Beda ini. Jadi ada orang bilang, mau mana? Mau cari uang, kerja cari uang. Kalau dia tidak punya 4 ini, dia kerja uang tidak datang. Karena begitu datang uang lari, takut. Karena dia tidak punya 4 ini, uang tidak mau di tempat orang yang tidak diguna. Tapi kalau punya 4 ini, uang akan menuju ke situ. Karena uang itu berbanding terbalik dengan air. Kalau air itu dari atas ke bawah mengalirnya, kalau uang dari bawah ke atas. Kalau kita memiliki 4 hal, 4 kekayaan tadi yang kita punya, maka kita pasti berada pada kelompok-kelompok dengan status sosial di atas. Maka uang akan ada di situ. Contoh, saya karena dari Semau ya, saya contoh Semau aja. Semau tidak bisa kerja sampai mati, uang tidak ada. Kerja, tanam bawang, tanam segala macam, jual lagi di Semau, tidak ada uang. Karena kelompok itu, kelompok paling banyak dibandingkan 4 ini, tidak banyak di sana. Tapi kalau dibawa ke Jakarta, kenapa banyak uang di sini? Karena yang saya sampaikan tadi 4 hal itu, paling banyak ada di Jakarta. Ini menjadi hal yang mendasar mengapa saya sebagai gubernur bicara di depan anak-anak yang milenials
dan kalian akan memperoleh kekayaan-kekayaan itu. Jadi kalau siapa yang biasa tidak disiplin, tidak mau tolong-menolong dengan temannya, melihat temannya susah dibiarkan, itu tidak senang di depan. Karena dia tidak punya kopi, dia tidak punya jejaring. Orang yang anak-anak yang tidak tertarik membaca satu hari minimal 2 jam, jadi saya dan baca segala hal. Semua ini harus baca supaya nanti umur-umur seperti saya ataupun di bawah saya, umurnya sekitar 35 tahun, sudah menjadi manusia polikuler. Polikuler adalah manusia dengan kemampuan jamak. Itu kerjaannya besar, kerjaannya berat. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang anak-anak yang mau belajar. Nah, saya akan melihat nanti, saya bukan sudah bilang saya mati umur 70. Jadi sekarang saya 56 tahun, berarti sekitar 14 tahun lagi saya mati. 14 tahun lagi saya lihat anak-anak yang berdiri di sini, yang duduk depan saya ini akan menjadi orang kaya. Dan ini saya sudah jalan. Kenapa saya membayar masa kecil dan masa muda saya? Karena saya tidak disiplin pada mulai. Karena itu tidak ada yang gampang di dalam ini. Jadi kalau ada yang mau dapat gampang, hanya mereka yang pencuri saja yang gampang. Yang pejuang tidak gampang. Jadi ada 2 P namanya. Pencuri gampang, pejuang tidak. Tinggal dipilih mau jadi pencuri atau pejuang. Itu 2 saja. Tersedia untuk umum dua-duanya. Karena itu dipersiapkan dengan benar oleh lembaga ini, dan pemerintah senantiasa akan menopang, mendukung, bahkan mengikuti contoh-contoh. Karena setelah saya jadi gubernur, saya lihat bahwa sekolah pemerintah itu selalu kalah dengan sekolah-sekolah swasta, apalagi sekolah Katolik. Kalah terus. Saya selalu bilang, saya ini tadi pendidikan mana pendidikan saya? Kemarin kami ada di seminar ini, dan nanti menggantikan kami menjadi pemimpin daerah ini dan pemimpin bangsa ini untuk membawa Indonesia, NTT dan kabupaten yang kalian cintai ini menjadi kabupaten, provinsi, dan negara bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Sekian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Yang belum bisa belajar, kalau tidak mau belajar bisa ganti warga negara Indonesia. Terima kasih. Buka saja deh. Secara buka. Selanjutnya kami mengundang